Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ibnu Kurniawan. Di mata pelajaran sosiologi ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Langsung saja ke dalam videonya. Fungsi sosial sebagai ilmu. Fungsi sosial sebagai ilmu adalah untuk mempelajari dan memahami interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Ilmu sosial melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi utama ilmu sosial adalah untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sosial, serta memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, membentuk norma dan nilai-nilai sosial, dan mempengaruhi perubahan sosial. Gejala sosial. Menurut Soesono Soekanto, dalam sosiologi adalah suatu pengantar. Gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan, masyarakat. Dapat diartikan juga bahwa gejala sosial adalah fenomena yang ditandai dengan adanya permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah hubungan sosial. Hubungan sosial terjadi ketika individu saling berinteraksi satu sama lain. Ini melibatkan komunikasi, pertukaran informasi, emosi, dan tindakan sosial antara individu. Hubungan sosial dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat secara umum. Ini membentuk dasar dari jaringan sosial dan membantu membentuk identitas sosial individu. Yang kedua, individu. Individu berunjuk pada satu orang sebagai entitas yang terpisah dan memiliki karakteristik, kebutuhan, dan keinginan yang unik. Setiap individu memiliki peran dan posisi sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat. Mereka membawa pengalaman hidup pribadi, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan, norma, dan struktur yang sama atau serupa. Kelompok dapat terbentuk dalam berbagai tingkatan, seperti keluarga, tim kerja, komunitas, atau organisasi. Anggota kelompok saling berinteraksi, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan mereka. Kelompok juga memiliki dinamika internal, hierarki, dan norma yang mempengaruhi perilaku individu di dalamnya. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat adalah entitas yang lebih luas yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkaran tertentu. Masyarakat memiliki struktur. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat adalah entitas yang lebih luas yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Masyarakat memiliki struktur sosial, sistem nilai, norma, institusi yang mengatur interaksi, hubungan antar individu, dan kelompok. Masyarakat menciptakan konteks sosial di mana individu dan kelompok beroperasi dan mempengaruhi individu dan kelompok berinteraksi serta membangun identitas sosial mereka.
Metode penelitian kuantitatif. John Criswell dalam bukunya yang berjudul Desain Riset mendekatkan metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran, menjelaskan bahwa penelitian metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menguji teori tentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Berbagai variabel itu diukur secara matematis dan statistik sehingga data yang terbentuk angka-angka dianalisis berdasarkan prosedur statistika. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Pertama, menentukan topik riset. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber. Ketiga, membuat rumusan masalah. Empat, menentukan metode penelitian. Lima, melakukan survei. Enam, mengolah data dan analisis data penelitian. Tujuh, membuat laporan penelitian. Delapan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Metode penelitian kualitatif. Metode ini mengeksplorasi dan memahami makna, simbol, pengalaman individu yang menjadi subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data. Bentuk data dari metode kualitatif adalah pertanyaan, pendapat, serta gambar dari subjek penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Pertama, menentukan minat riset. Yang kedua, membaca dari berbagai sumber dan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Empat, menentukan metode penelitian. Lima, melakukan pengamatan atau melakukan wawancara. Enam, mengolah data dan analisis data. Tujuh, menyusun laporan penelitian. Delapan, menuliskan kesimpulan dan rekomendasi. Metode penelitian campuran. Setiap penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, terpercaya, dan objektif. Metode penelitian campuran adalah campuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan temuan yang komprehensif karena masing-masing metode penelitian memiliki kelemahan dan kelebihan.